Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Baiklah, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Cynthia Wahyuda dengan NIM 2103197 perwakilan dari kelompok 2 selaku presenter di materi hukum termodinamika kali ini. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Rizwan selaku dosen pengampu dari mata kuliah Fisika untuk Biologi. Seterusnya kepada teman-teman seperjuangan. Sebelum menyampaikan materi mengenai proyek sebagai tugas mata kuliah Fisika untuk Biologi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu anggota kelompok dari kelompok 2 itu sendiri. Yang pertama ada Anissa Febriani, NIM 2103152. Yang kedua ada Hidayatul Fitri dengan NIM 2103132. Dan yang ketiga ada Merlina Tesya, NIM 2103141. Dan yang keempat ada Nita Anggraini, NIM 2103127, Nurul Hikmah dengan NIM 2103147, dan saya sendiri Cynthia Wahyuda, NIM 2103197. Nah, untuk poin-poin dari materi yang akan saya sampaikan itu ada 5 poin. Yang pertama, hukum 1 termodinamika. Yang kedua, proses adiabatik. Yang ketiga ada isotermik. Yang keempat ada adiabatik. Yang kelima ada contoh aplikasi pada dunia industri. Baik, langsung saja untuk yang pertama, hukum 1 termodinamika. Nah, secara pengertian, termodinamika adalah materi fisika yang mempresentasikan pembahasannya dengan lengkap, seperti verbal atau bahasa, visual atau gambar, dan matematis atau persamaan. Nah, menurut pakar yang kami kutip dari Sudarmo tahun 2018, termodinamika merupakan ilmu yang mempelajari kalor atau panas dan cara perpindahannya. Sementara kutipan selanjutnya, menurut para ahli, kami kutip dari Suryantari 2014, termodinamika membahas fenomena termal yang didefinisikan dalam parameter suhu, kalor, dan energi dalam. Nah, termodinamika adalah adanya nilai energi dalam yang ditentukan oleh keadaan sistem, dan itu juga kami kutip dari Suryantari 2014. Nah, itu merupakan pengertian dari termodinamika itu sendiri. Selanjutnya untuk hukum 1 termodinamika. Nah, hukum 1 termodinamika diformulasikan sebagai berikut. Q sama dengan delta U tambah W. Dengan Q menyatakan kalor, delta U menyatakan perubahan energi dalam, dan W menyatakan usaha. Ketiga besaran tersebut itu dia memiliki satuan joule. Jadi ketiga besaran Q, delta U, dan W ini dia menggunakan satuan joule. Nah, untuk penjelasan dari persamaan tersebut, saat ini ada, kita lihat ya, di sini ada sistem, ada Q plus, Q min gitu kan ya. Di sini juga ada W plus, ada W min gitu. Dan tanda panahnya ada yang bervariasi gitu ya. Nah, maksud dari gambaran yang dapat kita lihat di sini adalah apabila nah, pertama Q bernilai positif gitu kan ya. Q bernilai positif apabila kalor itu dihasilkan
oleh apabila color masuk atau diberikan ke sistem. Nah, di sini tanda panahnya dia menuju ke sistem ya. Selanjutnya, key bernilai negatif apabila color dihasilkan oleh sistem. Nah, key dia seperti keluar dari sistem gitu kan ya, itu bermaknanya key dihasilkan oleh sistem dia akan bernilai negatif, sementara key yang diberikan atau dimasukkan ke dalam sistem, color yang diberikan atau dimasukkan ke dalam sistem dia akan bernilai positif. Nah, di sini kita lihat lagi ada W. W ini dia akan bernilai positif apabila dia diberikan ke sistem. Nah, W atau usaha gitu kan ya, dia akan bernilai positif apabila diberikan ke sistem, sedangkan W bernilai negatif apabila usahanya dihasilkan oleh sistem. Nah, itu antara usaha dan juga color. Nah, bagaimana dengan delta U begitu? Delta U bernilai positif apabila terjadi kenaikan energi dalam, sedangkan delta U bernilai negatif apabila terjadi penurunan energi dalam. Di sini delta U akan bernilai positif apabila adanya kenaikan energi dalam, sementara delta U akan bernilai negatif apabila ada penurunan energi dalam. Jadi delta U-nya positif dan negatifnya itu ditentukan atau ditentukan oleh apakah dia naik energi dalamnya atau apakah energi dalamnya turun begitu. Nah, selanjutnya untuk proses adiabatik. Proses adiabatik pengertiannya yaitu proses oksidasi yang punya sifat tidak ada pertukaran kalor antara sistem dengan lingkungan, sehingga delta Q atau delta Q sama dengan 0 gitu ya. Perubahan dari kalornya itu sama dengan 0. Tidak ada yang bertukar gitu kalor antara sistem dengan lingkungan. Nah, hal ini dapat terjadi apabila terdapat sekat yang tidak mengantarkan kalor atau prosesnya berlangsung secara cepat begitu. Jadi tadi proses adiabatik adalah proses oksidasi gitu kan ya, yang sifatnya itu tidak ada pertukaran kalor. Jadi delta Q-nya itu sama dengan 0, tidak ada berarti kalornya tetap, kalor sistem tetap, kalor lingkungan juga tetap begitu. Tidak ada pertukaran antara kedua antara sistem dan lingkungan tersebut. Hal ini dapat terjadi gitu kan ya. Syaratnya dapat terjadi jika ada sekat dan yang tidak mengantarkan kalor dan juga prosesnya itu dapat berlangsung dengan cepat. Nah, pada proses adiabatik, kalor yang terjadi dari reaksi pembakaran spontan batu bara akan digunakan kembali ke dalam sistem untuk reaksi pembakaran selanjutnya. Nah, itu contoh dari proses adiabatik tadi. Proses adiabatik itu dia mengindikasikan tidak ada kalor yang keluar masuk sistem atau perubahan energi internalnya hanya dipengaruhi oleh usaha. Nah, untuk persamaan dari proses adiabatik itu sendiri ada di sini kita lihat Q sama dengan 0 sama dengan delta U ditambah P delta V sama dengan W sama dengan negatif delta U. Ini merupakan persamaan dari proses adiabatik itu sendiri. Selanjutnya untuk grafik proses adiabatik dapat kita lihat sama-sama di sini. Itu yang panah ke atas itu ya. Ada P di sana sebagai menyatakan tekanan ya. Ada tekanan 1, P1, ada tekanan 2, P2. Nah, untuk yang di bawah panah yang ke arah kanan itu V melambangkan volume gitu kan ya. V1 volume 1, V2 volume 2. Nah, grafiknya seperti yang terlihat
garis yang putus-putus itu isotermik, sementara adiabatik itu dia tidak putus-putus gitu. Selanjutnya isotermis. Isotermis dia terjadi jika suhu tetap, gitu kan ya. Isotermis terjadi jika suhu tetap. Secara pengertian, isotermis itu sendiri adalah proses perubahan keadaan termodinamika yang terjadi pada suhu konstan atau tetap. Jadi, isotermis tidak akan terjadi apabila suhunya berubah, gitu kan ya. Jadi, karena syarat utamanya isotermis ini dia akan terjadi jika suhu tetap. Jadi, suhunya itu harus tetap, gitu. Suhu konstan pada isotermik menyebabkan tidak adanya perubahan energi dalam sistem. Maaf, di dalam slide mungkin tidak terjadi kendala. Sebenarnya ini ada penjelasan kalimat di bawahnya itu adalah suhu konstan pada isotermik menyebabkan tidak adanya perubahan energi dalam sistem begitu. Sehingga delta U-nya itu sama dengan 0. Kan suhunya konstan gitu kan ya, suhu konstan, jadi nggak ada perubahan energi dalam, tidak ada perubahan energi dalam. Jadi U melambangkan energi begitu, nah, delta U-nya itu berarti sama dengan 0 karena perubahan energinya tidak ada, perubahan energinya sama dengan 0. Nah, untuk persamaan isotermis itu sendiri gitu kan ya, kita lambangkan atau kita dapat lihat di sini delta T sama dengan delta W. Kita itu menyatakan kalor, ya kan? Berarti perubahan kalornya sama dengan perubahan W. W itu usaha. Selanjutnya untuk grafik dari proses isotermis. Nah, dapat kita lihat juga. Tadi sudah saya jelaskan juga tadi ya, bahwasanya grafik ini yang paling ke atas itu P melambangkan tekanan, ada P1, tekanan 1, P2, tekanan 2, gitu kan ya. Terus ada volume 1, volume 2. Nah, di sini untuk grafik proses isotermisnya dapat kita lihat garis putus-putus ya. Kita amati di sini. Selanjutnya untuk adiabatik. Adiabatik adalah pengembangan dari hukum satu termodinamika. Proses adiabatik ini berlangsung dengan sinsing yang diisolasi termal sepenuhnya dan tidak dapat ditembus benda. Nah, pendinginan adiabatik terjadi pada pembentukan awan lentikular di langit. Jadi, contoh pendinginan adiabatik ini dapat kita lihat atau dapat kita amati pada pembentukan awan lentikular di langit. Jadi, pendinginan adiabatik ini terjadi jika tekanan sistem terisolasi adiabatik diturunkan. Nah, gas memuai menyebabkan gas melakukan kerja di sekitarnya. Hal ini mengakibatkan penurunan suhu dan fenomena ini terjadi pada pembentukan awan lentikular di langit. Ini merupakan awan lentikular ya. Kita amati di sini. Untuk pemanasan adiabatik itu terjadi ketika pekerjaan dilakukan pada sistem terisolasi adiabatik dan tekanan sistem meningkat, karenanya suhu meningkat. Sistem meningkat, suhu meningkat. Nah, itu dia terjadi, maka terjadilah pemanasan adiabatik. Pemanasan adiabatik ini menemukan aplikasi di mesin diesel selama kompresi. Nah, langkah untuk meningkatkan suhu uap bahan bakar yang cukup untuk menyalakannya. Nah, jadi untuk pemanasan adiabatik ini terjadi pada aplikasi mesin diesel ya selama kompresi.
mesin diesel selama kompresi. Nah, ini merupakan bentuk gambar dari pemanasan dari mesin diesel. Selanjutnya untuk contoh aplikasi pada dunia industri. Nah, contoh yang pertama itu ada refrigerasi. Adalah alat penting dalam industri pangan. Adanya alat ini untuk menyimpan dan menjaga makanan agar tetap segar. Kita tahu ya, refrigerasi atau biasa kita sebut kulkas mungkin ya. Nah, alat ini merupakan contoh aplikasi gitu dalam aplikasi dari aplikasi di dunia industri. Nah, makanan bisa tahan lama apabila disimpan dalam suhu tertentu ya. Maka dari itu dalam makanan ada ketentuan syarat suhu gitu. Di luar batas suhu anjuran dapat mempengaruhi kualitas makanan. Nah, seperti halnya refrigerasi ini dia berfungsi untuk agar suhunya itu dapat terjaga begitu ya. Nah, maka makanan itu agar bisa menjadi tetap segar. Pada mesin refrigerasi ini terjadi proses perubahan fasa, penguapan, kondensasi, dan pertukaran panas, serta efisiensi. Efisiensi ini dinyatakan dalam koefisien kinerja atau COP, perbandingan kapasitas pendinginan dengan daya yang dihasilkan. Mungkin itu yang pertama ya. Itu contoh aplikasi dari yang digunakan dalam dunia industri. Nah, untuk alat-alat selanjutnya itu ya, aplikasi selanjutnya kita juga dapat lihat pada kondensor. Kondensor ini dia berfungsi merubah uap menjadi air. Nah, uap bekas turbin dengan kondisi basah masuk ke kondensor yang dalam keadaan vakum. Proses kondensasi atau pengembunan terjadi dengan mengalirkan air dingin ke dalam pipa-pipa kondensor dan uap berada di luar pipa-pipa. Posisinya biasanya terletak di bawah turbin sehingga memudahkan aliran uap masuk. Selanjutnya kita lihat juga pada generator, yang mana generator ini dia berfungsi untuk merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Kapasitas generator dari waktu ke waktu berkembang semakin besar dengan teknologi konstruksi dan rancang bangun yang semakin maju. Kapasitas generator PLTU di Indonesia sangat bervariasi karena penggunaannya sesuai dengan kebutuhan energi yang harus dilayani. Nah, jadi mungkin itu saja aplikasi yang dapat aplikasi yang digunakan di dunia industri. Ya, ada refrigerasi, ada kondensor, dan juga generator. Berikut sumber-sumber dari materi yang kami ambil. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai hukum-hukum termodinamika, terkhususnya hukum 1 termodinamika. Apabila ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Kami selaku presenter dari kelompok 2 izin mengundurkan diri. Apabila ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.